izin masuk ya. Ya, silakan Mbak. Baik Mbak Salsa, selamat pagi. Selamat pagi juga, Sus. Perkenalkan, saya perawat Nurul. Masih ingat dengan saya ya? Bagaimana kalau hari ini saya panggil Mbak Salsa itu dengan sebutan Mbak Caca? Apakah Mbak Salsa nyaman? Ya, masih ingat, Sus. Panggil saja Caca. Tidak apa-apa. Baik, tujuan saya memanggil Mbak Caca ke sini itu untuk berdiskusi tentang cara meningkatkan suasana hati Mbak Caca melalui jadwal kegiatan harian. Bagaimana perasaan Mbak Caca hari ini? Apakah masih merasa lemas atau masih malas untuk beraktivitas seperti kemarin? Masih sama, Sus. Rasanya tuh tidak ada tenaga sama sekali. Sesuai kesepakatan kita ya Mbak Caca, kita akan berbincang selama 15 menit di ruangan ini untuk menyusun rencana aktivitas agar perasaan Mbak Caca itu bisa lebih tenang dan ceria. Apakah Mbak Caca bersedia? Ya, Sus. Saya bersedia. Baik, pertama-tama mari kita lihat catatan aktivitasnya Mbak Caca ya. Mari kita catat apa saja yang perlu dilakukan dan bagaimana perasaan Mbak Caca saat melakukannya. Berarti itu kayak skala 1 sampai 10 ya. Kayak misalkan kalau senang banget itu 10, kalau misalkan saya kurang senang atau bosan atau malas itu 1 gitu ya. Ini tuh penting untuk melihat hubungan antara apa yang kita lakukan dengan suasana hati Mbak Caca ya. Kemarin saya hanya tiduran saja seharian, Sus. Rasanya bosan sekali. Baik, Mbak Caca, mari kita identifikasi bersama ya dari kegiatan kemarin. Manakah yang membuat perasaan Mbak Caca itu sedikit lebih tenang atau merasa puas? Dan kegiatan mana yang bisa justru membuat suasana hati memburuk? Sepertinya saat saya membaca buku tadi pagi, saya merasa sedikit lebih baik daripada hanya melamun. Bagus sekali ya. Nah, sekarang mari kita buat penjadwalan ya Mbak Caca. Bagaimana kalau kita memasukkan jadwal membaca buku atau mungkin menyeduh kopi bersama teman-teman di jam-jam tertentu. Kita masukkan lebih banyak aktivitas yang memberikan rasa senang atau pencapaian. Tapi Sus, saya rasanya belum ada motivasi untuk memulai itu. Baik, saya mengerti. Namun, prinsipnya adalah aksi sebelum motivasi ya Mbak Caca. Mbak Caca itu tetap bisa lakukan saja jadwal yang kita buat meski saat itu tidak merasa ingin atau tidak pengen gitu ya. Biasanya itu rasa semangat atau motivasi itu justru akan muncul setelah kita mulai bergerak ya Mbak Caca. Bukan sebelumnya tapi sesudahnya. Luar biasa sekali, Mbak Caca sudah mau mencoba berpikir positif dan menyusun jadwal ini. Ini adalah langkah awal yang sangat baik. Bagaimana Mbak Caca, perasaan Mbak Caca setelah kita berbincang dan menyusun jadwal tadi? Sedikit lebih lega karena tahu apa yang harus saya lakukan besok. Baik Mbak Caca, tadi kita sudah buat jadwal ya, berarti jadwalnya nanti besok meminum teh atau menyeduh kopi bersama teman-teman ya di masih lingkungan sini. Terus nanti Mbak Caca bisa membaca buku ya. Ini saya nanti jadwalnya akan saya berikan ke Mbak Caca. Baik Sus, terima kasih. Sama-sama Mbak Caca. Saya lihat Mbak Caca tadi sudah sangat kooperatif sekali ya dan mampu menyebutkan kegiatan yang disukai dengan jelas. Untuk rencana selanjutnya, silakan Mbak Caca coba terapkan jadwal yang kita buat tadi mulai sore ini ya Mbak Caca.
Baik, Sus. Ya, nanti saya antarkan jadwal yang tadi saya tulis ya, Mbak Caca. Iya. Besok di jam yang sama, sekitar pukul jam 10, nanti saya akan kembali lagi menanyakan ke Mbak Caca bagaimana pelaksanaan jadwalnya dan dampaknya itu pada perasaan Mbak Caca. Kita bertemu nanti di sini lagi ya, Mbak Caca. Iya, Sus. Baiklah, sampai jumpa besok, Mbak Caca. Iya, Sus. Terima kasih. Saya izin pamit ya, Sus. Baik, Mbak Caca, silakan.